Kabar mengejutkan mengguncang dunia pada Sabtu 3 Januari, ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa militer Amerika Serikat telah menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya. Peristiwa ini langsung memicu kehebohan global, karena dianggap sebagai tindakan ekstrim yang nyaris tak pernah terjadi dalam hubungan internasional modern. Banyak pihak mempertanyakan, apakah ini merupakan penegakan hukum internasional, bentuk perang terselubung, atau justru awal dari kekacauan global baru. Pakar hukum internasional, termasuk dari Indonesia, menilai langkah Amerika Serikat tidak memiliki dasar hukum yang sah. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Airlangga, Profesor Iman Prihandono, menegaskan bahwa tindakan ini dapat dikategorikan sebagai agresi karena penggunaan kekuatan bersenjata terhadap kedaulatan negara lain hanya dibenarkan dalam dua kondisi, pertahanan diri jika diserang terlebih dahulu atau mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB. Dalam kasus Venezuela, dua-duanya tidak terpenuhi. Amerika Serikat berdalih bahwa operasi ini merupakan bagian dari perang melawan narkoba dan kejahatan lintas negara. Trump bahkan menyebut rezim Maduro sebagai narko-teroris dan mengklaim Venezuela menjadi ancaman langsung bagi keamanan Amerika Serikat. Namun para ahli menilai alasan ini lemah dan berbahaya. Kejahatan narkotika dan perdagangan manusia sejatinya sudah diatur melalui mekanisme hukum internasional dan kerjasama lintas negara, bukan dengan invasi militer. Ironisnya, Amerika Serikat yang selama ini menjadi arsitek utama tatanan hukum internasional pasca Perang Dunia II, justru dinilai merusaknya dengan tindakan sepihak. Setelah penangkapan Maduro, Trump menyatakan Amerika Serikat akan mengendalikan Venezuela demi transisi politik. Pernyataan yang langsung memicu kecaman keras dari Rusia, Iran, dan sejumlah negara Amerika Latin karena dianggap melanggar kedaulatan nasional. Di sisi lain, Trump juga mengaitkan Venezuela dengan krisis migran dan menuduh Maduro mengirim penjahat ke Amerika Serikat, meski tanpa bukti kuat. Jika ditelusuri lebih jauh, alasan narkoba pun dipertanyakan. Data resmi justru menunjukkan peran Venezuela dalam perdagangan narkoba global relatif kecil dibanding jalur Pasifik dan Meksiko. Fentanyl yang menjadi momok utama Amerika Serikat bahkan tidak bersumber dari Venezuela. Karena itu, banyak analis mencurigai motif lain yang lebih besar, yakni minyak. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, dan Trump secara terbuka menyatakan bahwa perusahaan minyak Amerika Serikat akan sangat terlibat di negara tersebut pasca penangkapan Maduro. Kini Maduro dijadwalkan diadili di New York, sementara pemerintah Venezuela bersikeras, ia tetap presiden sah dan siap membela diri. Dunia pun dihadapkan pada pertanyaan besar, apakah ini akan menjadi presiden berbahaya di mana negara kuat bebas menangkap pemimpin negara lain, atau justru membuka bab baru dominasi global Amerika Serikat? Dan pada akhirnya, apakah semua ini benar-benar demi keamanan dunia, atau semata soal kekuasaan dan kepentingan?